Hai kamu, kaula muda yang ingin kaya ilmu. Apakah kalian suka makan sandwich? Sandwich itu terdiri dari daging dan sayuran yang dihimpit 2 lapis roti. Nah, tapi apakah kalian tahu mengenai sandwich generation? Sandwich generation merupakan perumpamaan kondisi finansial seseorang di mana harus menanggung finansial orang yang ada di atas dan generasi di bawah. Dan seperti sandwich, maka sandwich generation ini berada di tengah-tengah di antara posisi atas dan posisi ke bawah. Bisa jadi di atas adalah orang tua, di bawah adalah adik atau anak kita, atau seseorang yang memang harus ditanggung oleh kita. Jadi generasi sandwich mesti membiayai 3 generasinya, yaitu generasi atas, generasi tengah adalah dirinya sendiri, dan generasi bawah. Kamu dikatakan menjadi generasi sandwich ketika kamu harus membiayai 1. Orang tua yang sudah tidak lagi bisa produktif atau menghasilkan penghasilan. Kemudian yang kedua, kamu membiayai generasi di bawah, bisa itu anak yang masih belum mandiri dan harus sepenuhnya disokong olehmu. Sandwich generation sama halnya dengan rantai kesengsaraan. Jika tidak diputus, akan terus-menerus. Misalkan jika ayah kita generasi sandwich, kita generasi sandwich, anak kita generasi sandwich, maka harus ada orang yang berusaha memutus rantai penderitaan ini. Usaha ini tentu bukan perkara yang mudah dan butuh sekali effort yang lebih keras. Lantas, jika kamu adalah generasi sandwich, maka apa saja yang perlu kamu lakukan untuk memutus mata rantai penderitaan ini? Tips yang pertama adalah kamu harus mempelajari asal mengapa hal tersebut terjadi. Nah, generasi sandwich pasti ada sebabnya. Jadi harus membedah latar belakang serta permasalahannya. Terkadang ada permasalahan finansial yang terjadi di generasi di atas kita, atau kesalahan finansial yang terjadi atas kesalahan kita sendiri. Entah karena kecerobohan atau meniru manajemen keuangan yang kita tiru dari orang tua kita, yang notabene manajemen keuangannya kurang tepat dalam pengelolaannya. Karena mengelola keuangan ini biasanya diturunkan dari orang tua ke anak. Dan yang pasti, mengelola keuangan ini tidak pernah diajarkan di bangku sekolah, sehingga meniru orang terdekat yang notabene juga termasuk sandwich generation menjadi akar permasalahannya. Kemudian yang kedua, belajar literasi keuangan. Setelah mempelajari dan mencari tahu penyebab menjadi sandwich generation, hal yang harus dilakukan adalah belajar terkait literasi keuangan dan mendapatkan penghasilan yang lebih. Banyak orang terkadang memiliki masalah bukan karena income yang sedikit, melainkan minimnya pengetahuan dalam mengelola keuangan sehingga keuangan dirasa tidak pernah stabil. Selain mengenai 2 tips tersebut, mengetahui latar belakang dan mencari solusinya, aku juga akan membagi pengetahuan mengenai 4 tipe pola kebiasaan masyarakat Indonesia dalam mengelola keuangannya. Yang pertama adalah tipe spender, di mana tipe ini memiliki pendapatan atau income yang tinggi, tapi lifestyle-nya juga amat sangat tinggi. Kemudian yang kedua, tipe saver, di mana tipe-tipe ini sangat suka menabung. Dan yang ketiga, tipe orang yang mengurangi pengeluaran dan menambah pendapatan. Nah, untuk jadi tipe ketiga ini tentunya kalian juga harus menjadi tipe yang kedua tadi ya.
Nah, selain itu, yang keempat, tipe investor, di mana tidak menggunakan uang tabungannya untuk hal-hal konsumtif, namun menggunakannya atau mengalokasikannya untuk membeli aset dan mengelolanya sebagai tambahan income. Kamu tipe yang mana nih? Nah, setelah mengetahui kamu ada di mana ya, di tipe 4 orang tadi yang sudah aku klasifikasikan, maka kita sangat perlu mempersiapkan pengelolaan keuangan yang datangnya sangat emergency atau dalam hal yang tidak diduga. Ada 4 juga poin yang harus disiapkan untuk kepentingan hal-hal tersebut. Yang pertama, untuk dana darurat. Yang kedua, untuk asuransi. Yang ketiga, dana untuk pendidikan anak, serta dana pensiun. Sehingga klasifikasi dana ini menjadi penting untuk kamu persiapkan untuk menyongsong masa depan tentunya. Ketika dalam situasi demikian, tentunya kalian banyak sekali mengalami tekanan demi tekanan, di mana kalian menjadi sandaran hidup, baik bagi generasi di atas maupun generasi di bawah kalian. Sehingga tidak hanya sekedar sebagai tulang punggung, namun kalian menjadi sandaran hidup bagi mereka. Tentunya kita tidak bisa acuh dalam menghadapi situasi seperti ini. Alih-alih memikirkan diri sendiri, generasi seperti sandwich ini begitu sibuk memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Dengan beban finansial yang kian menjerat, maka semakin sulit rasanya untuk keluar dari tanggungan yang berat ini. Namun semoga tips-tips di atas bisa membuat kalian lebih semangat dan survive dalam menghadapi kenyataan ini. Jadi tentu lakukan dengan cermat, yakin bahwa apa yang kalian alami tentu karena kalian mampu menghadapinya. Stay semangat, tetap semangat, dan masa depan yang cerah tentu menunggumu di depan sana ya.